Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you yang sudah pada hadir. Kita mulai aja kuliah kita pada siang hari ini. Jadi sebelumnya sorry ya, jadi agak geser lebih awal karena memang kebetulan nanti sore ada panggilan harus ke rektorat. Jadi biar sama-sama pas jadwalnya, mending kita geser aja biar nggak berkurang jamnya kalian ya. Oke, hari ini kita akan ngebahas tentang getting started with analytics ya. Ini udah mulai agak masuk ke matrix ya. Kita mulai nanti kenalan dengan matrix. Jadi mungkin beberapa, apalagi kalian kalau yang udah familiar dengan digital marketing, saya kira sudah familiar nanti dengan beberapa matrix yang akan kita pelajari di sini. Cuman nggak menutup kemungkinan juga kalian mungkin bakal banyak yang baru dengar gitu ya, baru tahu, baru aware di sesi ini gitu. Cuman itu nggak masalah gitu ya, makanya kita kenalan dulu di sini, kenalan dulu apa aja sih kira-kira yang harus dipersiapkan untuk kita bisa menganalisis sebuah data dengan baik gitu ya. Jadi contohnya misalnya apakah ada peralatannya mungkin, atau ada sistemnya, atau kita harus nyiapin diri kita sendiri, atau nyiapin organisasinya juga biar aware dengan hal yang seperti ini. Nah itu hal-hal yang penting kita perhatiin itu yang akan kita pelajari pada sesi kita hari ini gitu ya. Jadi hal masih simpel gitu, kita belum masuk ke hitung-hitungan. Cuma nanti mungkin setelah dari rektorat mungkin saya bisa ngasih kalian tugas, sebenarnya nggak lebih ke tugas yang ini ya, yang kalian harus ngumpulin banget, enggak, cuman kalian biar aware aja nanti kayak gimana kira-kira data yang basic banget gitu ya. Wajah atau bentuk dari sebuah data yang sangat basic itu kayak gimana. Nah kira-kira kalian kalau misalnya ngambil informasi dari data itu kira-kira udah bisa atau belum gitu ya. Karena ke depan nanti kita juga lebih pakai ke Excel ya, ke Excel. Jadi Excel tuh basic banget karena di Excel ya kita mainannya juga cuman column sama rows gitu ya. Jadi cuman ya kalau nggak ke bawah ke kanan gitu ya. Cuman kan yang rumit sebenarnya adalah analisisnya gitu ya. Nah untuk bisa analisis dengan baik maka juga harus ngerti dong dengan matriksnya kayak gimana. Setelah ngerti matriksnya, ngerti cara ngitungnya juga dong gitu ya. Cara ngitungnya kayak gimana, pakai formula apa gitu ya. Beberapa matriks formulanya nggak rumit ya, nggak rumit, cuman sekedar langsung seperti rata-rata, seperti total ya, sum dan lain sebagainya. Jadi nggak ada yang terlalu rumit. Cuman memang ada beberapa tools nanti yang kita bisa pakai di Excel itu yang bisa ngebantu banget untuk bikin kerja kita tambah cepat gitu ya. Misalnya mungkin kalian udah familiar kayak misalnya pivot table, get pivot data dan lain sebagainya. Jadi itu fungsi-fungsi yang kita harus paham ya. Oke, kita mulai ya. Oh ya, untuk OCW-nya juga udah saya buka, bisa sekalian sekarang presensi ya. Silakan aja, santai aja. Buat kalian yang kayak saya sampaikan di WhatsApp, kalau misalnya ada yang mepet banget waktunya emang baru makan siang aja, jangan sampai telat makan siangnya. Jadi sambil dengerin, sambil nyimak, nggak masalah. Boleh di on cam, boleh di off cam. Oke ya. Oke, jadi kita mulai dengan ini. Ini adalah quote-nya sebenarnya, adalah kata-katanya dari Scott Brinker gitu ya. Scott Brinker ini memang terkenalnya di luar ya, kita nggak gitu kenal. Nggak seperti kalau misalnya di YouTube itu yang populer mungkin Neil Patel gitu ya. Atau mungkin siapa lagi ya. Jadi ini dia bukan YouTuber gitu ya. Tapi dia adalah blogger gitu. Jadi salah satu blogger tentang marketing. Jadi dia menyampaikan bahwa dalam hal teknologi, dalam hal marketing analytics dan data analytics, itu kita harusnya jadi driver of marketing technology gitu ya. Karena maksudnya kayak gini, ya kalian yang pakai, kalian yang ngerti metriknya kayak gimana, ya harusnya kalian dong yang memproses datanya. Gitu maksudnya di sini. Jadi nggak sekedar kita cuman numpang doang gitu ya. Jadi itu yang terjadi sekarang ya, itu yang terjadi sekarang. Kalau kalian ngerti kayak misalnya data analis gitu ya, data analis itu biasanya berangkatnya dari mana? Dari marketing kah atau dari orang kayak misalnya statistik, matematika dan lain sebagainya. Jadi lebih ke statistik, matematika dan lain sebagainya ya. Yang mereka sebenarnya pengetahuan tentang consumernya juga
tentu terbatas ya daripada kita yang memang dari awal kita udah belajar tentang marketing, tentang market, tentang konsumen, segmentasi pasar dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu istilah yang udah harian buat kita gitu. Itu istilah yang udah di luar kepala banget buat kita. Berbeda dengan mereka yang pendekatannya lebih ke teknis. Jadi mereka-mereka yang lebih ke teknis masih belum ngerti nih gimana ya kira-kira untuk narik insight-nya. Kira-kira faktor apa aja sih yang berpengaruh banget terhadap sebuah motivasi orang untuk membeli gitu ya. Nah, orang marketing kan udah lebih paham dengan hal yang seperti itu. Cuman dia nggak bisa ngitung. Kebalikannya mereka bisa ngitung, tapi nggak ngerti insight yang seperti itu gitu ya. Nah, makanya sebenarnya ada beberapa fungsi kayak beberapa job title gitu ya. Baik itu disebutnya sebagai marketing analis atau mungkin sebagai data analis yang memang di situ menerima orang dari background ekonomik juga, background marketing juga boleh masuk di situ, background akuntansi juga boleh masuk di situ asal punya skill-skill tertentu yang spesifik ya. Nah, disitulah maksudnya di sini. Kalau memang kita aware sama data ya, kalau misalnya kita sering kan kalau di marketing kan ngomong wah big data gitu kayak yes banget gitu kalau udah ngomong big data segala macam. Cuman kita wujudnya big data kayak gimana? Bisa nggak analisis datanya? Jangan kan yang big data yang small data aja lah, data-data simple. Kita udah bisa belum menganalisisnya, ngambil ngekstrak insight-nya dari data-data yang kita punya itu. Nah, itu yang harus kita concern ya. Dan ini memang lebih cenderung ke orang-orang yang memang nanti pengennya adalah concern ke hal-hal yang berhubungan dengan consumer behavior, dengan marketing analytics dan lain sebagainya. Jadi boleh banget ya, boleh banget buat kalian nggak karena kalian udah masuk di marketing maka kalian harus paham di semuanya ini enggak. Kalau misalnya kalian ada yang concern ke sales gitu ya, kalian lebih paham kalau jiwa kalian lebih sales misalnya, maka ya konsentrasi kalian nanti di sales gitu ya, di komunikasi, kemudian di negosiasi, kemudian di apa namanya retail gitu ya, di direct selling dan lain sebagainya. Nanti kalian emang concernnya ke sana. Cuman untuk kalian yang senang data, senang baca data, senang infografis dan lain sebagainya, ini tempat buat kalian untuk memulai gitu ya. Jadi mulai dari sekarang harus udah aware banget gitu. Jadi kira-kira kayak gitu ya. Jadi jangan kita ketika nanti kerja itu cuman kita nggak ngerti dan itu sering ya terjadi di tempat saya juga saya kayak gitu. Jadi di tempat saya dulu juga kayak gitu. Ketika saya bekerja, ketika saya butuh data sesuatu, saya minta ke bagian TI gitu ya. Saya minta ke bagian TI, Mas, saya minta data ini, tolong diambilin dari database gitu ya. Sedangkan saya sendiri nggak bisa ngambil gitu ya. Di awal-awal saya nggak bisa melakukan itu gitu. Walaupun in the end bisa, cuman terbatas banget juga masihan gitu ya. Jadi karena emang keterbatasan akses juga di sebuah perusahaan. Nah, cuman itu tadi, akses kita ke data, kemudian awareness kita terhadap sebuah data, data yang mana sih harusnya kita ambil gitu. Data itu kan banyak banget ya, di tempat saya dulu sama juga, data itu banyak banget gitu. Mulai data set gitu ya, data A, data B, data C, data D gitu kan. Kita untuk menentukan data mana yang kita perlukan, itu kan kita harus ngerti dulu gitu ya. Oke, Faiza Yogi Diandari. Oke, thank you Tama informasinya. Iya. Jadi kayak gitu ya. Jadi emang kita harus ngerti, harus ngerti. Nah, itu adalah yang salah satu jadi bagian nanti yang akan kita bahas di sini. Jadi kalau kita ngomong tentang persiapannya, tentang step-step apa aja yang harus kita siapin, itu ada 3 ini secara garis besar. Jadi ada yang pertama adalah kita harus ngukur dulu nih, ngukur dulu organisasinya siap nggak kayak gitu. Jadi nggak semua organisasi siap ya. Ketika kalian nanti masuk di sebuah organisasi, nggak semua organisasi siap gitu ya. Kita udah bahas di minggu-minggu sebelumnya gimana persepsi manajemen atau persepsi mungkin direktur dan lain sebagainya, orang-orang yang punya otoritas di sebuah perusahaan terhadap sebuah data gitu ya. Ada orang yang nganggap itu penting banget, kemudian nganggap marketing analytics dan data analytics itu sebagai investment gitu ya. Ada yang orang nganggap belum perlu atau mungkin nggak perlu sama sekali. Nah, jadi ini akan menentukan. Jadi organisasi, bentuk organisasi itu, culture dari sebuah organisasi itu akan berpengaruh di bagaimana organisasi tersebut bakal ini ya menggunakan data mereka gitu. Kemudian hal yang berikutnya adalah critical skills ya. Artinya critical skills di sini skill-skill yang kita perlu punya gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bermain di sini, oke, mulai sekarang misalnya contoh kalian ada yang suka banget gitu ya. Mungkin beberapa waktu yang lalu juga ada acaranya HMPS ya. Mungkin tentang data analytics juga, mungkin dari salah satu
company partnernya itu namanya IKRA ya. Kalau kalian mungkin aware, kalian ikutan di sana. Mungkin dari sana kalian juga suka gitu ya. Mungkin dari sini juga nanti kalian mulai familiar dengan matriks yang kalian suka, maka critical skills ini harus dikembangkan gitu ya. Critical skills ini apa aja nanti kita bahas. Kemudian ada data ya. Data di sini yang dimaksud adalah data yang masuk ya, data-data yang kita punya, data yang kita kumpulin gitu ya, bukan paketan data gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah budget. Yang terakhir masalah uang gitu ya. Pasti ada hubungannya dengan uang gitu ya. Kita untuk ngelakuin semuanya pasti butuh anggaran. Kita nggak bisa menafikan itu ya, nggak bisa kita menjalankan itu secara sendiri. Apalagi kalau misalnya kita skillnya kurang gitu ya. Kalau skillnya kurang kan pasti kita harus hire orang ya. Ketika hire orang, maka ya ngeluarin duit gitu kan. Nah di step berikutnya ada reviewing objectives ya. Kita harus ngerti tujuan kita ngapain, mau ngapain nih ketika kita melakukan analisis data gitu ya. Nah untuk bisa tahu ngapainnya, ya kita harus lihat kemana gitu ya, ke marketing strateginya gitu ya. Makanya kita harus paham sama marketing strateginya. Itu kan yang kita bahas di minggu lalu ya. Yang penjelasannya cukup panjang tentang marketing strategi dan udah saya upload juga ya itu untuk kalau misalnya kalian ada yang revise tentang marketing strategi. Jadi ya kita harus balik ke marketing strateginya. Marketing strategi itu mau kemana, itu kita analytics-nya ini juga kita sesuaiin gitu ya. Matrix-matrixnya nanti kita juga sesuaiin. Makanya yang terakhir itu adalah establishing matrix gitu. Jadi matrix-matrix apa aja yang kita perluin, yang kita mau ukur gitu ya, yang menurut kita penting gitu. Karena bisa jadi dalam aktivitas yang sama, dua perusahaan yang mirip punya matrix yang berbeda. Itu bisa banget gitu ya. Jadi mungkin tergantung project-nya juga gitu kan. Bahkan mungkin dalam tim yang ada di satu perusahaan, ketika mereka ngejalanin sebuah project yang mirip, bisa saja matriksnya sangat berbeda. Bisa banget gitu ya. Nah makanya nanti matriksnya ini kita cek ya. Ada banyak metrik di sini. Dan meskipun nanti yang saya tampilkan udah banyak, tapi itu belum semuanya gitu ya. Ada masih banyak lagi matriks-matriks yang ada di luar sana. Dan matriks ini sesuatu yang juga terus berkembang ya, dinamis ya. Jadi ketika muncul teknologi baru misalnya, maka kemungkinan ada metrik-metrik baru yang muncul juga gitu ya. Jadi erat sekali kaitannya dengan teknologi ya, metrik-metrik yang baru-baru ini gitu. Kalau metrik-metrik yang lama sih kayak ROI gitu, itu udah metrik jadul ya, metrik yang sebelum ada digital marketing pun itu udah banyak dibahas gitu kan. Conversion dan lain sebagainya itu udah metrik-metrik lawas. Tapi banyak metrik-metrik baru gitu ya, kayak misalnya di website, di sosial media, dan lain sebagainya. Nanti kita bahas. Oke, jadi 3 step ini ya, 3 step utama ini yang akan kita pelajari di sini. Jadi mulai dari yang pertama ya, jadi mulai dari leadership dan organization culture. Oke, ternyata enggak yang di situ ya. Yang culture tadi karena udah kita bahas di minggu lalu gitu ya. Udah dibahas di minggu lalu gimana sih persepsi dari tiap-tiap perusahaan, tiap-tiap pemimpin dari sebuah perusahaan itu terhadap sebuah data gitu ya. Itu udah saya kira di 2 pertemuan sebelum ini ya, kita udah bahas itu. Nah, jadinya sekarang kita langsung lanjut ke yang namanya critical skill sets. Artinya skill-skill yang kita harus punya sebagai seorang marketing analis gitu ya. Yang pertama adalah jelas ya, jadi namanya sama marketing analis ya berarti kemampuan untuk menganalisis ya. Jadi kemampuan analyticalnya, kemampuan analitisnya, gimana seorang itu ketika melihat sebuah data doang gitu ya, kira-kira apa yang bisa dia ambil dari situ gitu kan. Oh, jadi ngerti dia misalnya hubungan sebab akibat atau mungkin hubungan itu ya korelasi antara variabel satu dan variabel lain dia udah bisa ngelihat. Oke, kalau kita nyari matriks itu berarti kita pakai data ini, data ini, data ini, data ini gitu ya. Kemudian juga dia bisa secara statistik mungkin walaupun statistik sederhana ya, dia juga bisa melakukan penghitungannya gitu ya. Jadi kayak misalnya penghitungan matematis gitu ya, juga yang dasar ya, penghitungan matematisnya itu bukan yang matematis yang di statistik kan bukan matematika yang ada kayak diferensial gitu ya dan trigonometri dan lain sebagainya itu kan nggak ada ya. Jadi sebenarnya simple gitu ya, simple penghitungannya. Cuman kemampuan kita untuk menganalisis itu ya yang lebih penting jadinya. Karena kita pintar matematika belum tentu kita bisa ngerti hubungan sebab akibat dari data yang ada di hadapan kita. Yang kedua ada technical ability ya. Technical ability itu gimana caranya kita untuk melakukan itu menggunakan tools-tools yang tersedia. Salah satu tools yang paling basic yang tadi sempat saya sebut adalah Excel gitu ya. Excel itu udah cukup strong gitu ya, udah cukup
cukup oke untuk bisa kita pakai di level basic ya, di level basic. Jadi kita sama sebenarnya ketika kalian belajar aplikasi lain misalnya kayak Python, R gitu ya. Mungkin kalau kalian ada yang belum pernah dengar nanti boleh ya di browsing di YouTube mungkin penjelasannya kalau Python tuh kayak gimana, R tuh kayak gimana, dan kenapa mereka populer, kenapa Python lebih banyak yang pakai daripada R dan lain sebagainya. Cuman basically kalau misalnya kalian belajar itu di step awal juga sama sebenarnya, mirip apa yang kalian pelajari di Excel gitu ya. Jadi kalian kayak misalnya data cleansing gitu ya, kemudian nyari korelasi antara beberapa data dan lain sebagainya. Jadi basically sebenarnya mirip kalau untuk di level dasar banget ya, yang untuk level belajar dasar banget. Nah itu gimana kita caranya pakai itu. Kemudian kalau misalnya aplikasi statistik ya, di situ ada SPSS, ada SAS, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya di perusahaan itu memang tiap perusahaan akan punya requirement yang berbeda-beda ya. Jadi akan punya permintaan yang berbeda-beda terhadap aplikasi apa yang kalian udah harus bisa harusnya gitu ya. Karena kalau kalian nanti boleh dicek deh. Jadi kalau misalnya lowongan data analis itu juga macam-macam ya, data analis itu. Jadi data analis itu kan istilah yang agak umum ya, data. Berarti kan semua data gitu. Padahal belum tentu semua data yang kita handle gitu ya. Ada mungkin yang data khusus, data marketing gitu ya, marketing dan sales misalnya. Ada yang misalnya data-data keuangan, misalnya data transaksi nasabah dan lain sebagainya. Kalau misalnya kalian ada di perusahaan asuransi atau di perbankan gitu ya. Nah, kalian menganalisis data itunya gitu ya. Jadi macam-macam sebenarnya data analytics itu, data analis itu umum ya. Jadi kalau misalnya kalian nanti someday misalnya kalian nyari kerjaan gitu ya dari data analis, kalian cek satu-satu ya di dalamnya itu data analis yang kayak gimana yang dibutuhin gitu. Jadi jangan sampai salah gitu kan. Kalian udah terlanjur daftar ternyata bukan itu yang diminta gitu ya. Nah kalau kita kan lebih ke data ini ya, marketing and sales ya. Marketing and sales, jadi data itu yang bakal kita olah gitu untuk tujuan marketing juga. Nah, dua hal ini adalah dua skill yang kita nggak punya gitu ya. Yang mayoritas dari marketers itu nggak ada yang masuk ke sini ya, nggak ada yang concern di dua hal ini. Rata-rata mereka ya langsung di dua hal ini untuk bisa memahami tadi understanding-nya, karena kita kan kayak misal di marketing udah belajar consumer behavior, udah belajar tentang marketing strategi dan lain sebagainya, makanya kita ngerti gitu ya, ada understanding-nya, ada insight-nya yang kita bisa dapat dari sebuah data gitu kan. Cuman untuk tadi bisa mengolah data dari data yang mentah banget, dari data yang kotor ya, masih belum di cleansing, masih belum dipisah-pisahkan mana yang penting dan mana yang nggak penting dari sebuah dataset. Nah itu kita juga butuh skill khusus yang di dua di atas tadi. Jadi makanya kalau kita pengen concern di sini, maka mulai belajar yang di dua hal yang di atas ini. Dan ini bukan bagian dari mata kuliah ini secara komplit ya. Kita akan nganterin di dua hal ini. Jadi memang analytical ability sama technical ability ini mata kuliah yang bakal nganterin kalian untuk kalian bisa aware ya. Kayak misalnya nanti aplikasi apa aja yang kalian butuhkan dan lain sebagainya. Nanti kalau misalnya kalian berminat, ada yang mau praktek pakai R atau Python yang basic gitu ya, juga oke gitu ya. Untuk pengalaman juga saya kalau untuk menggunakan aplikasi tersebut secara real di pekerjaan belum pernah. Cuman ketika saya dulu di pendidikan juga pernah dapat yang untuk R sama Python juga gitu. Jadi bisa kita coba kalau misalnya kalian ada yang concern ke sana, atau mungkin cuma sebagian dari kalian, that's fine ya. Jadi lebih ke situ sih kalau kalian emang suka utak-atik data dan lain sebagainya. Bagi saya sih, kalau bagi saya secara personal data itu menarik ya. Saya suka otak-atik data gitu. Excel itu adalah salah satu buat saya, salah satu aplikasi yang saya paling favorit di antara Office yang lain ya. Even daripada Word gitu ya. Jadi saya lebih familiar menggunakan Excel tadi itu. Jadi mungkin kalian juga ada yang sama dengan saya yang seperti itu ya. Mulai lebih diasah lagi di dua bagi atas ini. Jadi Excel-nya diasah, boleh diasah lebih lanjut. Karena Excel itu semakin dipelajari juga ternyata semakin seru dan banyak hal yang mungkin saat ini kita belum tahu gitu ya. Tapi ternyata kalau ini harus gini, kalau ini harus gini dan segala macam gitu ya. Mungkin yang kita tahu fungsi-fungsi yang basic ya, masih yang fungsi
ya rataan gitu ya, mean, kemudian nilai tengah, median, dan lain sebagainya, yang statistik-statistik basic. Kemudian juga mungkin buat pivot data, buat fungsi logika if dan lain sebagainya gitu ya. Cuman kalau misalnya kita bisa lebih advance lagi, bakal lebih ngerti dan lebih cepat ya ngerjain segala macamnya. Dan yang terakhir adalah communication ya. Jadi komunikasi ini juga penting buat kita, terutama kalau misalnya kita udah ada di posisi team leader atau misalnya posisi direktur, yang posisi-posisi yang udah manajer misalnya, yang udah menengah ya, menengah ke atas, yang udah ada otoritasnya, yang udah punya otoritas. Karena ketika di fungsi-fungsi itu biasanya kita akan punya kewajiban untuk ngejelasin ke divisi yang lain gitu ya, ke divisi yang lain. Jadi nggak ke divisi kita doang gitu. Kalau misalnya kalian jelasin ya, kalian jelasin nanti ngobrol tentang matriks sesama anak marketing, ya mereka bakal paham gitu ya mungkin ya. Tapi kalau misalnya kalian ngobrol tentang matriks dan lain sebagainya, kalian ngomong conversion rate lah, churn rate dan lain sebagainya, mungkin mereka nggak paham ya, orang-orang yang di luar marketing, kayak misalnya di bidang produksi ya mereka nggak aware dong sama hal kayak gitu kan. Atau mereka yang ada di bagian accounting, mereka mungkin ngerti yang cuman kayak ROI doang gitu. Tapi selain itu mereka nggak mau tahu sebenarnya. Mereka nggak mau tahu yang nggak ada hubungannya sama uang gitu. Nah, di kita nanti akan banyak matriks yang memang nggak secara langsung akan berhubungan dengan revenue, tapi tetap penting untuk bisa kita analisis. Jadi ini kira-kira 4 skill yang harus kita punya. Dan sekali lagi yang kita rata-rata belum punya itu yang adalah yang nomor 1 dan 2 ini ya, yang analytical sama technical gitu. Nah, sampai sini dulu mungkin ada yang mau share something atau bertanya, silakan. Adakah? Oke, belum ada ya. Oke, kalau belum ada kita lanjutkan aja di slide berikutnya. Nah, ini tentang data. Jadi data itu tadi saya udah pernah bilang bahwa data itu bahkan ketika data itu masih belum jadi big data sekalipun ya, belum benar-benar big data itu kalau ada di bayangan kita, mungkin kalau di bayangan di pikiran kita itu mungkin gede gitu ya. Tapi big data itu sebenarnya nggak cuma gede, tapi super gede banget gitu ya. Jadi untuk nyari sebuah informasi memang kita harus ngerti detailnya dari sebuah data itu gitu ya. Ngerti atribut-atribut dari sebuah data. Bahkan data yang nggak gede-gede amat ya. Mungkin misalnya kayak saya pernah di salah satu tempat yang di situ mungkin datanya puluhan ribu mungkin ya, puluhan ribu konsumennya puluhan ribu. Itu aja juga banyak ya, datasetnya banyak datasetnya. Ada data penjualan misalnya, ada data pembayaran, dan itu terpisah ya, itu terpisah. Jadi nggak penjualan kemudian tabelnya jadi satu dengan data pembayaran, enggak gitu ya. Tabelnya sendiri-sendiri, jadi filenya pun juga sendiri pada waktu itu. Jadi data penjualan sendiri, kemudian data pembayaran sendiri gitu kan. Nggak semua yang bayar, nggak semua yang beli kan bayar gitu kan. Ada yang mungkin pakai diskon, ada yang pakai poin tertentu dan lain sebagainya, atau mungkin nggak jadi beli gitu kan, itu bisa jadi. Jadi yang namanya dataset itu banyak banget, dan untuk milih data mana yang akan kita pakai itu memang kita harus aware ya, harus hati-hati. Jadi data yang mana yang bakal kita pakai itu kita harus selektif banget. Jadi jangan sampai kita pakai data yang salah gitu ya, data yang nggak sesuai dengan metrik kita. Kemudian kalau misalnya itu case-nya, kalau misalnya data kita udah punya. Nah, gimana kalau misalnya data yang kita belum punya? Ya kita harus nyari gitu ya, kita harus nyari. Kalau memang data itu memang kita perlukan buat kita untuk mengukur metrik yang penting buat kita, makanya kita harus cari datanya gitu ya. Maka kita harus at least ya kayak misalnya bikin survei, kuesioner dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu salah satu caranya. Nah, makanya di sini penting banget di awal kita harus cukup paham ya sampai secara utuh sebenarnya kira-kira matriksnya nanti itu apa sih yang kita butuhin gitu ya. Apakah matriks tentang conversion rate gitu ya dari orang yang udah interest kemudian langsung akhirnya beli gitu kan. Apakah itu, apakah nanti juga ada matriks-matriks yang lain yang kita perluin gitu ya. Nah, itu kita harus paham di awal. Jadi sebelum kita tadi lebih jauh lagi untuk ngumpulin data gitu ya. Karena kalau misalnya kita nggak fix di awal, masih
blur gitu kan, belum jelas, maka nanti akan ada resiko bahwa data yang kita kumpulkan itu jadinya nggak relevan gitu ya. Jadi data yang kita kumpulkan kebanyakan dan itu sebenarnya nggak perlu gitu ya. Jadi kalian mungkin kalau misalnya di sebuah kuesioner juga sama mungkin ya. Jadi mungkin kalian pernah ngerasa di kuesioner ngapain sih kok nanyain kayak gini, ngapain kok nanyain kayak gini, kayaknya nggak penting. Kayaknya sebenarnya udah ditanyakan dengan pertanyaan yang berbeda sebelumnya deh dan segala macam. Itu kalau misalnya kita ngomong tentang sebuah kuesioner ya. Nah sama di misalnya website pun ketika bangun sebuah website dan lain sebagainya, maka nanti ukuran apa yang akan kita pakai itu mending memang sudah di set di depan gitu ya. Jadi kita udah ngerti ukurannya kayak gimana ketika di depan, matriksnya kayak gimana. Nah ini ya disebutin, it's important to have the matrix identified first so that the availability of data doesn't overly influence what get measured gitu ya. Jadi itu tadi yang udah kayak saya jelasin. Kemudian yang berikutnya itu adalah pertanyaan-pertanyaan sih. Ini sebenarnya cuma validator doang ya untuk bisa ngeyakinin kita bahwa data yang kita punya atau yang kita pengen atau yang kita mau cari itu sesuai ya dengan matriks kita. Yang pertama adalah pertanyaannya, what data is required to this matrix gitu ya. Again berarti we have to look to the matrix kan. Jadinya matriksnya apa dulu gitu baru kita nanti ngumpulin datanya. Kemudian does it exist? Kalau misalnya iya, di mana? Dan kalau misalnya belum, datanya itu belum ada, kita emang yakin ya datanya belum ada ya, maka kita harus nyari gitu ya. Maka kita harus ya menggali data itu, entah dari sumber yang lain atau misalnya dari konsumen dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau misalnya emang belum ada, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan gitu ya? Apakah cukup sekedar kuesioner doang? Apakah mungkin cukup dengan focus group discussion dan lain sebagainya? Datanya harus seperti apa? Apakah data kuantitatif atau kualitatif yang kita butuhin itu jadi pertimbangan kita ya. Jadi kayak data yang kayak gimana yang menurut kita itu sesuai dengan matriks yang mau kita ukur. Nah, itu penting. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini harus bisa dijawab dengan baik ya. Jadi what data is required for this matrix? Kalau kita udah bisa menjawab itu dengan lugas, at least kita udah ngerti arahnya kemana ya. Karena kita udah ngerti matriksnya kayak gimana, datanya apa yang kita butuhin gitu kan. Jadi kemudian does it exist? Kalau misalnya iya, yang iya itu di mana? Dataset kan tadi kan banyak ya. Jadi jangan sampai salah. Dan kalau misalnya belum ada, gimana cara kalian dapetinnya? Nah, sebenarnya pertanyaan cuma kayak gitu doang. Cuman ya itu untuk ngevalidasi seberapa kita udah paham dengan seluruh konsep tadi ya, marketing analytics-nya, prosesnya ada di sini. Oke, jadi kayak gitu berkaitan dengan data. Ada yang tanya? Belum ada. Nah, kalau ini ada di buku sebenarnya. Ini cuman saya nambahin warna doang yang di sini dan nggak saya buat lagi ya tabelnya. Jadi tabelnya emang persis nyomot yang dari buku. Jadi sebenarnya ini contoh dari matrix yang kita udah ngerti, kita udah tentuin gitu. Jadi matriksnya adalah email opens ini. Email opens itu di project apa biasanya gitu ya, di email marketing gitu ya. Jadi kalau misalnya email marketing ya kita ngomong tentang email opens, bounce rate, kemudian reply rate kalau memang harus di-reply gitu ya, kemudian unsubscribe gitu dan lain sebagainya. Jadi ini adalah metrik di email marketing ya, di email marketing gitu. Jadi kalau di sini contoh doang, apakah data itu udah ada, yang hijau ini udah ada, berarti kalau yang kuning masih di CRM ya. Jadi data derivable ini artinya data tinggal narik doang. Jadi untuk saat ini memang belum tersedia banget di hadapan mata kita, cuman data ini sudah ada sebenarnya di CRM atau di marketing automation ya. Nah, CRM sama marketing automation itu kayak gimana ntar di slide berikutnya. Jadi kalau data udah ada di CRM-nya kita, maka kita tinggal narik doang gitu ya. Tinggal entah itu unduh informasi tertentu gitu ya. Jadi nanti itu yang bisa kita proses datanya. Sama dari marketing automation pun juga kayak gitu. Nah itu kan berarti sebenarnya udah ada, cuman saat ini belum ada di kita atau belum ada di komputer kita. Itu ya kalau yang kuning ini. Nah tapi kalau, yang kuning ini ngomongin tentang conversion rate. Conversion rate gitu ya. Jadi conversion rate itu ya rate ketika orang berpindah dari funnel step yang sebelumnya ke yang selanjutnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kemarin dia cuma aware doang, maka sekarang udah jadi interest gitu. Nah itu sebenarnya conversion rate.
Cuman yang sering disebut conversion rate itu dihubungkannya biasanya dengan penjualan gitu ya. Jadi penjualan dari orang yang udah tertarik, orang yang udah suka, kira-kira berapa orang sih yang bakal beli gitu ya. Atau kita kalau misalnya ngomong conversion rate secara panjang ya. Jadi berapa orang yang suka, ya berapa orang yang aware, sampai berapa orang yang beli, itu conversion rate-nya kita jadiin satu gitu ya. Jadi misalnya cuman 1% misalnya contoh ya itu dari angkanya doang. Jadi 1% orang yang beli dari 100% orang yang lihat gitu ya. Jadi 1 berbanding 100 gitu. Jadi dari informasi ini kita jadi ngerti gitu kan. Oke, berarti kalau misalnya kita pengen dapat 5 pembeli, berarti kita exposure-nya harus ke berapa konsumen gitu ya. Berarti ke 500 konsumen. Jadi itu adalah salah satu contoh untuk ngitung gampangnya kayak gitu ya, gampangnya kayak gitu. Tapi emang nggak terlalu susah kok ya, emang secara konsep ya cuman gitu-gitu aja. Kemudian yang berikutnya adalah NPS ya, Net Promoter Score. Ini kan sempat saya sebut kayaknya di pertemuan yang lalu ya. NPS ini skor atau angka yang nunjukin seberapa orang itu mau ngepromosiin atau ngereferensiin dari barang atau produk tertentu yang dia udah pakai, dia udah suka dan segala macam. Nah, kalau di sini contoh di sini adalah data yang NPS ini belum ada. Jadi memang kita di sini apa yang harus kita lakuin ya develop NPS survey process gitu ya. Jadi kita emang mau buat survei terkait NPS-nya ini tadi. Jadi kira-kira kayak gitu ya. Jadi ini akan membantu, tabel seperti ini akan ngebantu ketika mungkin kita masih belum punya gambaran secara clear sebenarnya metrik apa aja yang kita butuhin, kemudian posisinya sekarang kita tuh udah ada atau belum. Gitu ya. Jadi itu akan menentukan tabel ini bakal dilanjut seperti apa gitu ya. Ini cuman sekedar orat-oratan doang sih dan nggak harus, ini bukan dokumen resmi ya, kalian nggak harus ngelakuin ini, cuman ini buat kalian bisa lebih gampang doang. Nah yang berikutnya adalah di minggu lalu kan kita juga udah ngomong tentang core systems to capture the analysis data. Data itu kita dapat dari mana sih gitu. Jadi pertanyaannya kan kayak gitu ya. Jadi pada umumnya data itu kita dapat dari 3 hal ini ya, yang paling umum ini. Jadi dari tempat lain pun juga masih banyak. Jadi yang pertama adalah web analytics ya. Web analytics. Web analytics itu ya kayak Google Analytics gitu juga sama ya. Jadi yang dia mengkonekkan data dari sebuah website ke Google Analytics gitu ya. Jadi nanti kan analyticsnya kelihatan berapa banyak yang berkunjung dan segala macam gitu. Jadi itu yang web analytics. Aktivitasnya di dalamnya terkait dengan collection, reporting, analysis of data regarding the behavior of visitor to a website. Gitu ya. Jadi kalau datanya kayak gimana aja nanti yang hubungannya ya sama web tadi ya. Sama kayak misalnya ada namanya Amazon Web Service atau kalau nggak salah ya. Itu juga sama kayak Google Analytics, cuman kita bisa pakai itu dari luar ya. Jadi kalau di Google Analytics itu kan kita harus sign in ya, harus ngedaftar, mengkonekkan tadi dengan datanya di website kita itu konekin dulu, baru kita bisa menganalisis dari situ. Kalau yang di Amazon ini datanya lebih umum, lebih sederhana, jauh lebih sederhana, cuman cukupan sih ya. Jadi kita untuk ngerti ranking sebuah website juga bisa dari situ gitu. Saya lupa namanya apa ya. Bentar sekalian saya cari ya. Amazon website. Oke, sorry namanya Alexa ya. Alexa itu tapi punya Amazon. Jadi Alexa, oke coba ya ini saya buka site info. Oke, ini contoh ya, contoh. Ini simpel aja kalau yang ini. Karena ini sebenarnya kita nggak melakukan analisis ya, tapi kita udah langsung tampil dashboardnya, udah langsung tampil beberapa matriks tertentu yang penting ya. Jadi di alexa.com ya, Alexa ini punyanya Amazon ini ya, Amazon Company. Jadi bukan yang AWS ya, AWS itu berhubungan sama cloud ya, Amazon Web Service. Jadi contoh ini kita ngelihat punya siapa, WNS aja ya. Run analysis. Nah, data apa aja sih yang ditampilin sama dia gitu ya.
Jadi yang ditampilkan sama dia kalau misalnya kita nge-browsing dari atas ya, itu akan kelihatan apa aja yang ditampilkan adalah competitive analysis, kemudian marketing mix and traffic gitu ya. Nah, di sini juga kita langsung ada versus-versusnya ini ya. Jadi kita bisa langsung compare sama beberapa universitas yang biasanya dicarinya mirip-mirip dengan UNS gitu ya. Jadi dengan UNS mirip-mirip. Jadi nanti akan ada kayaknya ada di bagian bawah. Ini ya banyak metrik-metriknya di sini yang ditampilin. Yang ini yang dimaksud metrik ya. Jadi keyword opportunities breakdown segala macam, keyword gaps dan lain sebagainya. Ini kita nggak bahas detailnya. Cuman saya pengen nunjukin secara umum aja kalau yang di Alexa ini. Kemudian comparison metrics dan lain sebagainya. Decide competition average gitu kan. Jadi trafficnya ketika di search kita masih di bawahnya rata-rata gitu ya. Bounce rate-nya kita juga rendah gitu ya. Kemudian ini ya similar sites by audience of lab gitu. Jadi kemungkinan orang yang sama juga akan ngelihat yang di lain-lain ini gitu ya. Nah ini kenapa kok ada pengunjungnya UNS juga bisa ngecek di tempat mereka juga gitu. Jadi kemungkinan kalau di sini kan berarti yang ngecek adalah orang dari luar UNS ya. Jadi kalau misalnya kita kayak saya gitu kan, ngapain saya ngecek UMS gitu ya, ngapain saya ngecek Undip gitu kan, enggak punya UNY. Tapi mungkin orang-orang yang entah itu orang tua calon murid, calon mahasiswa, atau misalnya calon mahasiswa itu sendiri gitu ya, nyari-nyari informasi, mereka mungkin bakal compare-compare ya. Jadinya ini jadi populer kayak gini. Nah kemudian ada Alexa Rank. Alexa Rank ini jadi dia ngeranking ya, ngeranking dari semua website seluruh dunia gitu kan. Ini in global internet engagement gitu. Kemudian jadi seperti itu aja sih. Jadi di sini banyak ke bawah ya kalau misalnya kalian nyari data apa aja mungkin yang berhubungan dengan punyanya UNS ini bisa gitu ya. Nah kalau Google Analytics lebih kayak punya ke kalian sendiri ya. Jadi kalau ini kan kalian bisa ngecek punya siapa aja ya. Bisa ngecek punya siapa aja jadi bisa tahu data dari website yang website-website lain ya. Kalau yang nomor 1 siapa ya? Oke, top sites. Nah ini ya, top sites kalau misalnya di dunia yang global ini ya. Ini paling banyak google.com sama youtube.com. Itu udah paling banyak. Nah, tmall.com ini punya siapa? Ini janjian Cina ya. Sama kayak Baidu ini. QQ ini mungkin juga Cina gitu ya. Taobao jadi Cina lumayan ini ya. Lumayan dominasi ya. JD ini kayak kalau nggak salah juga Cina gitu kan. Dan banyak Cinanya. Cina.com, Xinhuanet, dan lain sebagainya. Karena yang marketnya gede ya. Di Cina itu marketnya gede. Orang yang melek teknologi juga udah banyak banget. Jadinya memang mereka bisa menguasai traffic kayak gini. Itu yang di dunia gitu. Gimana kalau misalnya di Indonesia? Ini okezone.com. Okezone.com itu apaan ya? Website apaan ya? Ada yang tahu nggak? Saya sih nggak pernah tahu. Tapi ini kayak website lawas ya. Website udah dari zaman saya dulu. Cuman saya nggak gitu paham website apaan gitu kan. Oke, berita ya. Oke, berita. Mungkin punyanya grup tertentu ya. Ada yang tahu mungkin punya grup siapa? Oh, MNC. Oke. Ya, jadi kayak gitu tadi. Jadi trafficnya macam-macam ya. Penyebab traffic itu kita kan kalau misalnya kelihatan di sini, kita bisa nyari nanti yang dari Alexa tadi. Sebenarnya traffic itu banyak bawahnya dari mana gitu ya. Jadi kalau misalnya yang oke.com itu yang kayak affiliate links gitu ya. Jadi memang kita tiba-tiba buka Okezone gitu kan. Tiba-tiba nggak ngerti kita di redirect ke Okezone dan segala macam gitu kan. Banyak website yang kayak gitu ya. Jadi bisa jadi kayak gitu juga. Tribun News ini juga banyak berita singkat ya. Saya kira sih dari segi konten kurang banget kayaknya Tribun News ini. Cuman kayaknya trafficnya mereka jadinya kenceng ya, gede karena konten-konten yang kayak tadi itu.
Oke, jadi di sini ada beberapa berita, kompas.com, detik.com, itu ya berita-berita semuanya, liputan 6, pikiran rakyat, ada di atas-atas gitu ya. Jadi itu pun setelah Tokopedia dan lain sebagainya. Cuman ini kan kita bahas web ya, jadi kita nggak ngebahas kayak misalnya Tokopedianya, nggak kelihatan di sini. Kalau misalnya Tokopedia yang akses Tokopedia melalui app gitu ya pasti di atas-atas gitu kan. Yang Tribun News dan lain sebagainya ini kemudian nggak muncul karena mungkin orang punya app-nya jarang, tapi orang ke redirect ke kontennya mereka mungkin bakal bisa jadi sering. Gitu kira-kira itu. Jadi web analytics berhubungan dengan web analytics ya. Kemudian marketing automation sama CRM itu bisa dilihat sebenarnya dari gambar yang ada di bagian kanan ini ya. Jadi di gambar itu sebenarnya kalau marketing automation itu ada di funnel yang bagian atas-atas ya. Dari sebuah funnel marketing dan sales itu ada di bagian yang atas-atas. Artinya di bagian yang masih mentah gitu ya. Makanya warnanya biru di situ kan. Itu masih murni gitu ya. Masih mentah ya, masih belum terolah sampai dia punya opportunities untuk bisa beli gitu. Nah, makanya di marketing automation ini lebih cenderung sebenarnya concern-nya adalah ke campaign ya. Jadi ke campaign-campaign tertentu gitu, campaign-campaign tertentu yang mungkin sifatnya kayak awareness dan lain sebagainya bakal ada di sini gitu ya. Bakal ada di marketing automation ini. Berbeda kalau misalnya yang CRM itu lebih ke sales ya, pendekatannya lebih ke sales. Jadi it focus on opportunity management gitu ya. Jadi gimana caranya orang yang udah ngerti, orang udah interest, gimana caranya CRM ini bisa secara sistem bisa ngebantu kita untuk orang itu bakal beli gitu ya. Mungkin sama kayak yang saya pernah sebutin dulu-dulu ya. Ketika misalnya kayak di Bukalapak gitu ya, saya di email sama CRM-nya dia pasti kan gitu kan, bukan orang tertentu yang email saya secara nulis sendiri gitu kan, enggak. Pasti udah ada sistem yang ada alert-nya kalau misalnya Maeda ini nggak pernah balik, nggak pernah buka Bukalapak dalam jangka waktu tertentu, maka akan dikirimi email gitu ya. Yang saya bilang, Maeda kami kangen kamu nih gitu ya. Bahasanya kayak gitu. Jadi itu adalah salah satu bentuk CRM tadi. Harapannya bukan buat saya ngerti tentang Bukalapak ya. Harapannya mereka adalah saya balik dan saya belanja di Bukalapak. Makanya itu masuknya di CRM gitu. Jadi CRM ini lebih ke akhir-akhir yang mulai dari sales accepted leads ini sampai yang di close atau won. Ini cuman pembagian seperti ini. Ini versinya Capterra ya. Jadi di tiap perusahaan mungkin akan berbeda ya. Jadi mungkin akan marketing automation ini nggak akan sedetail ini ya ngebaginya. Jadi ini kan ada macam-macam istilah ya. Padahal sama-sama leads doang gitu ya. Jadi mulai dari raw leads itu benar-benar raw, berarti benar-benar belum keolah gitu ya. Ada viable leads gitu ya, yang mungkin juga bakal bisa kita kita masukkan ke funnel kita gitu kan. Kemudian nurtured ini berarti yang udah kita rawat, udah lead yang udah kita uh, ayo digiring gitu ya, leads yang udah mulai digiring. Kemudian active leads dan marketing qualified leads gitu ya. Jadi artinya secara marketing dia udah lulus dari marketing ya. Jadi dia dari marketingnya udah paham, jadi udah aware, udah senang sama sebuah produk dan lain sebagainya. Jadi makanya masuk ke berikutnya adalah sales accepted leads gitu ya. Jadi orang-orang yang udah kemungkinan sudah mau untuk ke step berikutnya untuk ngomong tentang dealing dan lain sebagainya gitu ya. Atau mungkin orang yang udah consider tentang mau beli dan lain sebagainya. Opportunity itu orang yang udah mau beli banget gitu ya. Kemudian yang hijau biasanya, nah kalau di sales ada istilah itu namanya closing ya. Closing itu uh, artinya ya orang jadi beli gitu ya. Orang jadi beli, kita jadi sebagai sales misalnya saya sukses ketika saya hari ini closing berapa klien gitu ya. Nah itu yang dimaksud closing ya. Ketika ada orang yang beli melalui saya, itu mungkin kalau misalnya saya sales sepeda motor gitu ya. Ketika ada orang yang beli, satu orang beli sepeda motor ke saya hari ini, maka ya saya bisa bilang, saya hari ini udah closing ya, udah dapat satu tadi gitu kan. Itu yang dimaksud di sini close nih. Jadi kayak yang ditutup itu ininya ya maksudnya. Leads dan segala macam ini ditutup karena dia udah ada di level berikutnya ya. Karena dia udah beli kan. Dia udah beli, berarti kan tinggal gimana caranya untuk ngerawat dia biar beli lagi gitu. Jadi yang di sini dia udah lulus dari funnel yang ini. Makanya disebutnya closed. Jadi case closed gitu ya. Nah, dari sini mungkin ada yang tanya. Ada? Belum ada?
Pak, izin masuk. Mau izin bertanya mengenai yang apa tadi, web analitik tadi loh Pak. Kan itu di mana terdapat reporting collect itu loh Pak, yang collection itu maksudnya gimana tuh Pak? Tadi soalnya putus-putus. Oke, ya. Ya, thank you Rizka pertanyaannya. Ntar deh, tak catat ya. Ya, jadi untuk collection itu artinya ngumpulin datanya ya. Jadi ngumpulin datanya. Jadi sebenarnya proses biasa sih ini karena bahasanya di sini jadi terlalu teknis ya. Jadi sebenarnya kalau di web analytics itu ya kita ngumpulin datanya gitu ya. Data dari yang ada di web itu kita kumpulin, kemudian di report, buat reportnya, kemudian dianalisis datanya. Tapi yang sering kali kita lakukan adalah ini udah dibantu ya, udah kebantu sama Google Analytics terutama. Jadi kalau misalnya nanti pas kita praktekin ya, Google Analytics kita praktekin di belakang-belakang nanti kalau udah praktek. Di situ nanti bentuknya kayak gimana? Bentuknya itu udah report ya. Bentuknya itu di Google Analytics itu udah dashboard. Jadi artinya kita nggak ngumpulin data sendiri gitu ya. Kita nggak nyari datanya gitu ya. Karena kemungkinan, apalagi kalau misalnya yang kita yang nggak punya dua skill tadi di skill dua skill analitis sama skill teknis tadi ya. Kita nggak ngerti data itu ada di mana di ini ya, data kita secara online itu ada di mana di servernya gitu. Jadi kita nggak ngerti data ngebagi-bagi datanya seperti apa juga dan segala macam. Makanya biasanya kita pakainya yaitu rely banget sama Google Analytics ya. Kenapa Google Analytics jadi salah satu platform yang cukup diandalin gitu ya, yang cukup orang banyak yang pakai ya karena memang gampang, kita langsung tampil langsung report gitu ya. Kayak misalnya di Instagram ads gitu ya, atau Facebook ads dan lain sebagainya gitu ya. Jadi analytics maksud saya, di Instagram analytics gitu ya. Jadi kita ketika buka analytics-nya langsung muncul reportnya ya, langsung muncul report. Kita kan nggak dikasih data Excel misalnya atau data tabel gitu ya. Ini data orang yang engage dengan channelmu, ini berapa orang yang komen ada di tabel yang lain dan lain sebagainya. Jadi kita harus ngeproses itu, ngebuat reportnya sendiri kan enggak. Nah, memang biasanya akhirnya kecenderungan kita untuk menggunakan software-software yang itu tadi buat ngebantu kita di proses collection-nya itu tadi. Jadi kita udah nggak usah collect, software itu yang collect sendiri. Sama kayak misalnya tadi yang di Alexa. Alexa itu bisa ngasih data kayak gitu, cuman dia nggak khusus ke website kita secara personal ya. Jadi kalau misalnya data-data tertentu yang kayak misalnya data yang berhubungan dengan ini ya, berhubungan dengan CRM gitu ya. Data yang berhubungan dengan CRM, data dengan berhubungan dengan kalau misalnya sebuah web itu kita bangun sendiri dengan di situ kita embed aplikasi-aplikasi CRM juga, tapi sebenarnya website-nya kita bangun sendiri, maka kan datanya kita juga udah tahu ya. Maka ya itu tadi, kita harus ngeproses sendiri gitu. Jadi kayak misalnya dari sebuah website itu ya berapa yang umum ya. Kalau yang umum kan seperti tadi, berapa visit rate-nya berapa gitu, yang berapa orang yang berapa visitnya berapa, kemudian bounce rate-nya berapa gitu, yang orang cuman sekedar ngebuka lalu langsung ngetutup gitu kan dalam beberapa detik gitu ya mungkin parameternya. Mungkin mereka orang yang nyasar atau mereka nggak suka bahkan ya, mereka sebenarnya nyari brand kita cuman kok jelek banget websitenya itu langsung ditutup misalnya contohnya. Nah itu termasuk di kategori bounce gitu. Nah itu rata-rata udah disediain sama tools-tools yang ada tadi tuh, yang kayak misalnya di apa namanya Alexa tadi juga sama Google tadi ya. Nah kalau Alexa itu lebih ke ranking. Jadi informasinya lebih detail di Google Analytics ya daripada di Alexa. Karena Alexa kan kita sebenarnya ngelihat dapurnya orang lain ya. Ngelihat websitenya performa dari website orang lain. Sedangkan kalau Google Analytics memang cenderung ke kita sendiri. Jadi lebih detail gitu. Lebih detail untuk melihat data-datanya. Kira-kira kayak itu sih yang collection itu. Gitu Rizka? Ya, terima kasih Pak. Sudah paham. Yep. Ada yang lain? Permisi Pak, izin bertanya. Oke, siapa Nabila? Oke, gimana Nabila? Mungkin bisa dijelaskan kembali Pak, saya kurang paham perbandingan antara Google Analytics dan Alexa. Karena kalau Alexa tadi kan kita bisa langsung
searching tanpa harus membuat akun. Terus kalau Google Analytics ini harus membuat akun dulu. Nah, akun ini yang dimaksud akun apa, Pak? Iya. Terima kasih. Ya, saya bukakan aja. analytics.google.com sama oke. Oops. Jadi kalau di Alexa itu kan kita sebenarnya lebih ke ranking ya. Jadi biasanya kita kalau banding-bandingin antara website kita dengan website sejenis gitu ya. Misalnya tadi, kayak misalnya dari UNS tadi ya. Let's say saya adalah orang UNS gitu ya. Iya, orang UNS. Let's say saya adalah manajemen di UNS gitu ya, yang aware sama gimana sebenarnya performance dari website saya gitu kan. Jadi kan kalau misalnya saya sebagai dosen kan nggak aware ya, maksudnya itu nggak ada hubungannya dengan tugas saya sebagai seorang dosen gitu. Cuman bagi orang yang di direktorat gitu ya, mungkin di bagian humas atau semacamnya yang emang handle websitenya, itu maka penting buat mereka untuk memahami tadi itu ya, memahami website mereka udah sejauh mana gitu ketika dibandingkan dengan yang lain gitu. Nah, kalau yang di Alexa ini, karena kan Alexa ini kita bisa buka siapa aja ya, bisa buka websitenya siapa aja. Kayak misalnya contoh kayak tadi. Mana tadi? Oops. Oke, di mana tadi ya yang I want to discover? Oke. Wait. Ya, sebentar ya. Ini kok jadi loss kayak gini yang di bagian tadi untuk masukin websitenya. Ini udah bagian kita masuk ke funnelingnya nih ya. Jadi kita sebagai pengguna Alexa ini kita udah diarahkan untuk masuk ke halaman ini. Yang halaman ini adalah sebenarnya untuk pakai juga jasa mereka. Jadi sebenarnya di Alexa juga kalau misalnya kita mau beli juga ya ini yang start free trial dan segala macam ada pricing di sini, kita juga bisa pakai yang sama ya, yang paid juga dan lain sebagainya. Jadi kayak gitu. Cuman kalau di Alexa memang ada salah satu yang tadi ya, yang ini. Jadi di bagian ini tadi ini dapatnya dari halaman mana ya? Nah ini halamannya harusnya Alexa. Oh sorry, site info ya, di site info, di run analysis ini. Jadi yang di alexa.com yang di site info. Jadi bukan yang di alexa.com-nya doang. Kalau alexa.com-nya doang itu nanti pasti diarahin juga pakai yang untuk menggunakan yang di Google Analytics tadi. Nah tapi kalau yang di sini misalnya tadi kayak misalnya kita ngelihat ranking ya, dan Alexa ini cukup akui secara umum ya kalau di luar ya. Jadi kalau misalnya kita nanyain ranking dan segala macam gitu, Alexa ini kepake gitu ya. Contoh tadi kalau misalnya yang lain deh, kompas.com. Nah ini kan mereka suggestinya juga versinya detik.com, tribunnews.com dan lain sebagainya gitu ya. Similar sites-nya juga kan ada overlap score. Artinya overlap score itu orang yang kemungkinan ngebuka di kompas.com juga akan ngebuka di detik.com gitu ya. Similar sites-nya ini seberapa banyak gitu. Nah ini kan gede ternyata antara Kompas sama Detik ini mereka berbagi market ya. Jadi hal-hal yang kayak gitu bisa kita lihat ini, dan ini sebenarnya udah lumayan banyak ya informasi yang kita bisa baca di sini itu banyak gitu. Jadi udah lumayan. Kalau misalnya buat basic itu udah ngerti gitu ya. Kita udah misalnya kayak tadi dari competition gitu kan. Kemudian dari global ranking dan lain sebagainya. Kemudian dari daily time ini juga ada jadi ukuran ya, metrik ya. Jadi seberapa lama orang itu stay di tempat kita dalam satu hari gitu ya rata-rata. Itu juga jadi ukuran di sini gitu ya. Cuman kan yang perlu diperhatikan di sini adalah tadi ya competition-nya ya. Karena kan nggak setiap website itu head to head ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong ranking di sini,
memang rankingnya bakal jadi satu ya sama yang punya google.com tadi. Cuman bukan berarti website ini adalah kompetitornya google.com gitu ya. Jadi itu yang harus kita perhatiin. Walaupun secara ranking sama, itu mungkin yang agak bias ya di situ ya, agak jadinya nggak match gitu. Dia rankingnya 90 kalah sama Google yang di atas-atas gitu. Cuman dia emang bukan versinya Google gitu. Versinya dia siapa ya? Detik.com ini, Tribun News dan lain sebagainya ini. Jadi kira-kira kayak gitu yang informasi ada di sini. Dan ini gampang diaksesnya ya. Informasi kayak gini nggak gampang diaksesnya. Termasuk website siapapun bisa dicek di sini ya. Udah seberapa oke misalnya. Kayak misalnya contoh Ruang Guru gitu ya. Ruang Guru itu .com atau .id? .com. Nah, ini ruangguru.com gitu ya. Jadi search traffic-nya, kemudian segala macam, kelas pintar ini ya lawannya dia ya. Ini kan emang brand-brand yang kita udah ngerti kan, kecuali Studio Belajar saya belum pernah ngerti ya. Tapi kelas pintar, Zenius, sama Kuiper ini adalah brand-brand pesaingnya dia memang gitu ya. Jadi kayak gitu. Kemudian site ranks-nya kita juga bisa lihat dan lain sebagainya. Dan ini yang dari web saya ya. Yang dari web yang ada di sini, ruangguru.com traffic-nya. Jadi kita nggak ngitung di sini, nggak kelihatan traffic yang dari app gitu. Yang dari app kita harus hitung tersendiri gitu kan. Gitu kira-kira. Kemudian berikutnya adalah yang di satunya ya, di Google Analytics. Jadi kalau di Google Analytics yang di sini tadi, ini sebentar akunnya, pakai akunnya siapa? Oke, akun. Oh ya, coba pakai ini deh. Tapi nggak usah masuk. Yang di Masterclass. Jadi kalau misalnya pakai akun ini, Google Analytics, jadi kita langsung start measuring ya di sini. Start measuring. Nah, nanti akan kita diminta untuk setup akunnya ya. Setup akunnya dan segala macam. Nah, ini nyesuaiin sama nanti data-data yang ada di website kita. Jadi nanti akan kita mengkonekkan Google Analytics ini langsung ke dalam website kita dulu. Jadi nanti insight baru bisa kelihatan ketika kita udah ngonekin datanya tadi itu. Jadi kira-kira kayak gitu sih. Tadi siapa ya? Nabila ya? Oh, baik Pak. Paham Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Nah, kalau yang kayak Instagram kan itu kan basic ya, artinya langsung bisa ketika misalnya kita bisnis account gitu ya, langsung bisa kelihatan kalau insight-nya kita kayak gimana, performa kita secara bisnis kayak gimana juga gitu. Oke, itu tadi. Kita lanjut ke balik lagi ya tadi ya. Oke, saya kira ini paham. Jadi ini 3 ini, web analysis, web analytics, kemudian marketing automation, sama CRM ini adalah service yang biasanya dipakai sama terutama digital marketer ya. Terutama digital marketer kalau kita emang pakai website banget ya kita pasti pakai web analytics, kemudian marketing automation dan CRM dan sebagainya ini juga pasti kita pakai gitu ya. Karena akan susah kalau misalnya kita bermain di pasar yang jumlah customer kitanya itu banyak banget, akan ngelolanya akan susah kalau misalnya nggak masuk CRM ya. Kalau kita pakai manual itu pain in the ass ya. Jadi susah sendiri, kitanya malah ribet sendiri nantinya. Jadinya experience yang didapat sama customer-nya bisa jadi lebih rendah daripada itu. Nah, salah satu contoh kalau CRM itu adalah Monday.com CRM gitu ya. Yang Monday.com tapi yang CRM. Monday.com itu ada yang Monday.com biasa, yang cuman ngerjain tugas-tugas, share tugas gitu ya, tugas di dalam tim dan lain sebagainya. Ada yang CRM itu tadi. Oke ya, kayak gitu. And then budget. Terakhir ini tentang budget yang di step pertama ini. Kalau budget ini perlu kita pertimbangkan ya, karena memang jadi budget rata-rata yang dipakai untuk marketing analytics itu adalah 6 sampai 10% gitu ya. Jadi 6 sampai 10% marketing budget itu dibutuhkan ya dari sebuah perusahaan biasanya. Cuman ini adalah guideline yang sifatnya umum ya. Bisa jadi lebih dari itu, bisa saja kurang dari itu gitu ya. Jadi terserah dari sebuah perusahaan sebenarnya nanti mereka bakal butuh seberapa banyak sih. Itu bisa pakai
ini sebagai guideline. Jadi kalau misalnya kita belum ngerti, ini kebanyakan nggak ya saya ngeluarin uang, misalnya budget marketing kita adalah 100 juta, kita mau ngeluarin uang untuk marketing analytics doang gitu ya, itu 20 juta gitu. Kira-kira kebanyakan nggak ya gitu ya. Kalau misalnya memang kita belum ngerti dan belum pernah jalan, kalau dilihat dari guideline secara umum ini ya itu kebanyakan gitu ya. Kita pakai di angka 10% dulu lah at least gitu ya. Kita tekan ke situ dulu. Nanti kita lihat hasilnya kayak gimana, baru nanti bisa kita pertimbangkan lagi setelahnya. Jadi biar kita nggak boncos ya, biar nggak rugi di awal karena justru terlalu pede untuk marketing analytics ini. Nah, uang yang kita butuhkan buat apa ya? Buat staff ya terutama ya. Kalau misalnya yang tadi 2 skill awal tadi nggak punya, kita di tim kita nggak punya gitu ya, di tim marketing itu nggak ada gitu kan. Ya makanya kita harus hire orang yang bisa secara teknis untuk mengoperasikan hal-hal yang tadi itu, mengelola data dan lain sebagainya gitu ya. Jadi emang kita kerjanya bareng ya, mereka ngerjain nomor 1, 2, kita yang ngerjain nomor 3, 4 tadi ya skillnya ya. Jadi lebih kayak gitu. Kemudian untuk sistem, nah tadi kayak misalnya Google Analytics, Alexa, kemudian apa namanya untuk CRM dan marketing automation itu di provider kemungkinan ada yang menyediakan gratisnya memang gitu ya. Cuman itu biasanya terbatas banget, terbatas dalam banyak hal gitu ya. Terbatas dalam banyak hal, mulai mungkin ya cuman trial doang, mulai mungkin juga cuman bisa 1 user dan lain sebagainya gitu ya. Maka biasanya memang kita bayar. Jadi biasanya di situ kita bayar untuk pakai sistemnya tadi itu. Karena itu emang memudahkan kita ya, kayak CRM dan segala macam memudahkan kita, datanya nanti udah ada gitu, kita tinggal cek doang. Dan berikutnya training and education ya, kalau misalnya kita butuh training itu, ya kayak misalnya tadi yang saya sebut gitu ya, kita misalnya udah kerja di sebuah perusahaan, kita butuh trainingnya tentang Python gitu ya, atau mungkin Tableau gitu dan lain sebagainya, yang buat data visualization, ya kita training ini ya kita ngeluarin uang di situ kan. Dan yang terakhir adalah kalau misalnya kita mau consult ke orang-orang lain atau ke pihak-pihak lain yang udah lebih ngerti tentang data gitu ya, kita kan kemudian juga bayar. Itu kira-kira untuk uangnya bakal kita pakai buat itu tadi gitu. Jadi ini marketing strategy framework, ini yang udah kita bahas ya tersendiri kemarin di sesi yang minggu lalu. Di sini sebenarnya saya nggak akan jelasin marketing strateginya karena udah dijelasin. Cuman yang paling penting adalah bahwa marketing analytics prosesnya ini semua yang kita lakukan itu harus nge-refer ke sini ya. Jadi harus kita ngelihat ke sini banget gitu. Kita emang tujuannya apa sih, segmennya di mana dan segala macam gitu. Kita ngelihat di sini. Jadi dalam hal positioning juga ini ya, 4Ps-nya itu kayak gimana juga. Nah, semuanya yang kita lakukan merujuk ke sini nanti harusnya gitu. Jadi jangan marketing strateginya berjalan ke utara, kemudian analytics-nya berjalan ke selatan gitu, atau berjalan ke arah yang lain juga, itu jangan sampai. Jadi emang harus align gitu. Ups, yang ini sorry, ini keulang ya. Oke, jadi itu tadi, dan ini adalah yang terakhir gitu ya. Yang terakhir tentang metrics gitu. Jadi tentang metrics, ukuran-ukuran yang kita pakai di analytics ya, di data analytics kita. Nah ini kan yang di minggu lalu juga udah sempat saya buka di marketing buzzwords ya, yang di sesi di bagian terakhir itu ada namanya marketing buzzwords. Beberapa udah mostly sih, saya kira mostly udah dibahas di sana. Cuman saya refresh lagi aja sekalian, ada beberapa hal yang mungkin kalian baru dengar di pertemuan ini gitu ya. Jadi kita di sini ngebaginya ada beberapa hal, ada beberapa kategori. Ada yang pertama adalah marketing productivity, kemudian yang kedua yang berhubungan dengan customer, yang ketiga berhubungan dengan sales, dan yang terakhir berhubungan dengan digital marketing. Iya, digital marketing ini sebenarnya ya termasuk yang di sini tapi digital gitu ya sebenarnya. Jadi akan ada yang double nanti di digital marketing ini. Nanti akan kelihatan yang double yang mana. Jadi yang untuk marketing productivity itu ada assets created ya. Assets created itu kayak misalnya itu penjualan yang masuk, kayak revenue yang masuk dan lain sebagainya gitu ya. Itu kan nanti jadi uang, jadi piutang dan lain sebagainya gitu ya. Itu kan dianggap sebagai assets. Kemudian impressions generated ya. Impressions itu berarti yang saya katakan di minggu lalu ya, impressions itu pokoknya ketika konten kita kelihatan gitu ya. Kelihatan oleh target market kita, kemudian year to date budget status ya, berarti budget sampai dengan hari ini gitu ya. Artinya to date itu nanti itu istilah
metrik ya sering banget digunakan to date. Jadi year to date, revenue to date, atau mungkin conversion to date dan segala macam. Biasanya tambahan-tambahan di belakangnya ini ya, kayak misalnya customer acquisition to date gitu ya. Maksudnya dalam periode tertentu sampai dengan hari ini, to date itu maksudnya. Jadi kalau year to date budget status berarti ya budget yang udah keluar sampai dengan hari ini itu berapa gitu ya. Budget marketing maksudnya. Dan berikutnya ada ROI ya. Kita udah bahas ROI minggu lalu. Jadi return on investment. Itu berarti perbandingan antara uang yang udah kita keluarkan sebagai modal, sebagai investasi ya. Investasi untuk di marketing tadi itu, untuk di campaign dan lain sebagainya. Dan kita bandingkan dengan profit yang kita dapat dari situ. Kemudian di customer itu ada namanya customer lifetime value. Ini istilah yang populer kalau di dunia startup ya. CLV ini populer banget karena kita sebenarnya di sini ngitung seberapa valuable ya, seberapa profit kita dapat dari seorang customer di masa dia engage dengan service atau dengan produk kita. Jadi misalnya dalam 1 tahun, jadi rata-rata misalnya lifetime dari konsumen kita adalah 1 tahun gitu ya. Jadi setelah 1 tahun mungkin switch, mungkin selesai dan lain sebagainya. Nah itu berapa nilainya selama 1 tahun dari seorang customer gitu ya. Itu yang dihitung di CLV ini. Kemudian customer satisfaction jelas, retention rates jelas yang beli lagi gitu ya. NPS tadi udah kita bahas. Cost of new customer acquisition juga jelas ya. Jadi kalau misalnya mau akuisisi, mau ngedapetin 1 orang customer baru itu berapa sih, habis berapa sih gitu ya. Jadi kita ngerti kan kalau misalnya seberapa banyak customer yang kita harapkan dibandingkan dengan budget yang harus kita keluarkan untuk iklan dan lain sebagainya, itu bakal kelihatan nanti proporsinya gitu ya. Jadi artinya kalau strateginya adalah kita harus dapat let's say 1.000 customer baru di bulan ini gitu ya. Berarti berapa uang yang harus kita keluarkan untuk bisa ngedapetin 1.000 itu, maka nanti lebih clear ya. Kemudian customer churn rates, ini tadi yang berhubungan dengan lifetime tadi ya, dengan churn itu berarti ketika dia berhenti, ketika dia stop, ketika dia mungkin pindah ke brand yang lain. Kemudian sales, yang di bagian sales adalah new leads by channel ya. Di sini new leads dibagi 2 ya, ada yang by channels, ada yang by campaign. Kalau by channels artinya ya dari jenis channelsnya ya, channelnya itu di email marketing kah, atau sosial media marketing, atau mungkin mobile marketing, dan lain sebagainya. Atau website dan lain sebagainya, pokoknya banyak banget kan channelnya. Nah itu kalau by channelnya, kita ngelihat dari channelnya. Tapi juga bisa kita lihat dari campaign-nya. Campaign ini kan biasanya 1 set ya. Campaign ini adalah 1 set dari beberapa aktivitas marketing yang kita lakukan gitu ya. Jadi marketing ini bisa jadi, campaign ini bisa jadi kita lakukan di beberapa channel sekaligus gitu ya. Jadi kita misalnya kayak punya campaign tentang misalnya kita produk kecantikan gitu ya, produk kecantikan, produk cewek gitu, ada mungkin campaign buat kita itu hubungannya dengan semua wanita itu adalah cantik gitu ya, entah bahasanya kayak gimana, itu contoh doang. Misalnya kita punya campaign kayak gitu, kita bakal ngelakuin campaign itu ada di iklan di YouTube gitu ya, iklan itu juga ada di televisi kemungkinan, iklan itu ada di radio dan segala macam, itu yang dianggap campaign ya. Jadi emang 1 set dari beberapa aktivitas yang kita lakukan biasanya di beberapa channel yang berbeda juga gitu. Jadi kita ngitungnya new leads dari seluruh campaign itu, dari seluruh channel yang tadi kita pakai untuk iklan dan lain sebagainya. Kemudian lead flow or volume ya. Jadi lead flow tadi itu yang di funnel tuh ya. Flow kan dia turun. Kemudian atau volume itu berarti banyaknya, sekedar cuman gitu doang. Orang yang sudah ada atau calon customer yang sudah ada di funnel gitu ya, itu disebutnya volume. Kemudian new opportunities itu tadi udah kita lihat ya, yang di versinya Capterra tadi itu yang ada di bagian agak bawah. Opportunities itu yang emang udah mau beli gitu ya, udah gampang kan versinya. Kemudian cost per lead atau qualified lead ya. Jadi untuk dapetin 1 lead itu kita butuh cost berapa gitu ya. Nah, sedikit beda ya sama cost of new customer acquisition tadi. Kalau customer acquisition berarti kan yang orang udah sampai bisa closing gitu ya. Kalau leads ini berarti cuma baru leads doang gitu. Baru masuk di funnelnya kita gitu ya. Jadi untuk dapat orang untuk bisa masuk ke funnel kita itu kita butuh berapa duit biasanya. Nah, itu yang dimaksud di sini cost per lead. Dan yang terakhir adalah revenue generated gitu ya.
Oke, jadi udah clear kalau revenue generated. Dan yang terakhir ada di bagian digital marketing ya. Di sini tadi saya sebut ada beberapa hal yang double sih ya, yang sama aja dengan yang ada di bagian yang kiri tadi. Kalau di website kayak misalnya traffic sources gitu ya. Nah ini tadi matrix ini yang biasanya ada di tadi ya kayak misalnya Google Analytics sama Alexa tadi bakal ada ini. Jadi most visited pages gitu ya. Jadi kita bakal ngerti dari page yang ada di website kita itu mana yang paling banyak pengunjungnya. Nah kalau dari Alexa tadi yang site view atau site info ya tadi, site info ya kalau nggak salah, site info itu kan kita nggak ngerti ya kalau dari mereka misalnya kayak di kompas.com itu di mana, di halaman yang mana yang paling banyak orang yang ngelihat gitu ya, atau mungkin di berita apa yang orang paling banyak berkunjung, itu kan baru ketahuan dari mereka secara internal gitu ya. Makanya terbatas kalau kita ada di site info tadi bakal terbatas informasinya. Kemudian search ranking itu udah saya kira jelas, gampang ya diterjemahkannya. Visit or unique visit saya kira juga udah jelas ya, seberapa banyak orang yang datang, yang unik juga berapa IP-nya. Kemudian time of site or page, jadi dari masing-masing page gitu ya, dari masing-masing page yang ada di website, masing-masing itu berapa lama orang ngelihatnya gitu ya. Masing-masing ngebaca misalnya kalau misalnya konten itu blog, konten itu berupa berita, ya berapa lama biasanya gitu kan. Kalau misalnya dia singkat banget, walaupun mungkin trafficnya banyak, tapi kalau misalnya singkat banget, cuman beberapa detik doang masing-masing, maka ya berarti orang nggak suka dengan kontennya kan. Bisa jadi mungkin judulnya clickbait dan lain sebagainya gitu ya. Ya mungkin orang nggak engage lama-lama di sana gitu ya. Karena mungkin cuma clickbait doang gitu kan. Judulnya doang yang wow gitu kan, yang biasanya kan yang memang hiperbolis gitu judul-judulnya kalau yang berita-berita yang clickbait yang saya rasakan di Tribun kayak gitu. Kalau di ini kan banyak ya, di YouTube juga banyak. Kemudian yang berikutnya adalah exit page ya, exit page yang orang keluarnya dari page yang mana gitu. Jadi orang terakhir keluar tuh biasanya dari page yang mana, yang berarti page itu entah memang flow-nya di situ orang baru keluar, entah emang itu adalah halaman yang membuat orang lain nggak nyaman, jadinya orang lain keluar gitu ya. Kemudian yang berikutnya sosial media ya, social network reach, followers dan lain sebagainya, ini udah dari social media analytics yang itu kita udah dapat. Kemudian shares or retweets itu juga udah, engagement, post, referral traffic. Nah ini kalau sosial media ya kita bisa langsung lihat dari analyticsnya secara langsung ya. Ada software-software tertentu yang bisa kita pakai, cuman kalau saya secara personal belum pernah pakai yang software analytics yang dari pihak ketiga ya. Jadi saya cenderung kalau yang dari Instagram bisnis ya dilihat dari Instagram bisnis itu sendiri gitu. Jadi analyticsnya dari situ doang. Kemudian ada email marketing. Email marketing itu ya database or list size, seberapa banyak listnya, kemudian yang udah kita kirim berapa banyak, yang udah dibuka orang berapa banyak, open rate. Click through rate, berarti kalau misalnya di dalamnya ada link yang kita kasih, orang ngekliknya itu berapa banyak, yang bisa ngeklik sampai situ, dan bounce ya. Dan yang mental, entah itu karena tadi ya alamatnya salah mungkin gitu kan. Jadi jadinya balik ke kita. Jadi kan kalau email kayak gitu kan, jadi kan email ini tidak ke-deliver dengan alasan bla 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 gitu ya. Yang terakhir adalah digital ads. Digital ads, jadi kalau kita misalnya mau kayak ngiklan yang minggu lalu ya nggak salah saya sebutin, yang kayak di Google Ads gitu ya. Jadi ya di situ ada impressions gitu ya, dan itu disediain sama mereka ya. Biasanya disediain sama mereka untuk metriknya, untuk dashboardnya mereka udah sediain yang simple ini udah disediain ya, click through, landing page views dan conversion dan lain sebagainya, opportunities, revenue dan program ROI. Saya kira ini mirip-mirip semuanya ya. Opportunities tadi udah ada di sini, revenue sudah ada di sini, ROI juga udah ada di sini gitu ya. Jadi pretty much memang ya mirip ya, tapi ini yang digunakan di digital marketing gitu doang. Jadi kira-kira kayak gitu ya, kira-kira kayak gitu. Dan sama ketika kalian nanti belajar digital marketing atau sudah belajar digital marketing, sebenarnya banyak hal yang sama ya, yang relevan dengan marketing yang nggak digital gitu ya, marketing yang konvensional gitu. Karena ya digital marketing sebenarnya ya kita melakukan marketing yang sama ya tetap ya. Semua proses marketingnya sama tetap. Nggak lalu kalau misalnya kita tuh ada orang yang bisa memisahkan langsung gitu ya. Enggak, saya nggak belajar marketing, saya belajar digital marketing gitu ya. Sama, nanti kalian pasti tetap bakal ngomong tentang marketing strategi.
tentang gimana strateginya, tentang gimana buat segmennya, targetnya siapa aja yang ditarget dan lain sebagainya. Yang diobrolin sama sebenarnya. Cuman ada istilah-istilah teknis ini, kemungkinan yang berhubungan dengan matriks ini yang kemungkinan dia unik jadinya. Jadi nggak sama ketika di luar itu nggak dipelajari gitu kan. Ketika di yang di konvensional jadinya nggak dipelajari karena kayak misalnya click through rate gitu ya. Yang di luar kan nggak bahas teknologi misalnya, nggak ada teknologinya nggak bakal ngomongin tentang click through rate dong gitu. Yang ngomong click through rate ya cuman yang berhubungan sama teknologi itu, baik itu email ataupun sosial media dan lain sebagainya gitu ya. Jadi nggak terlalu mendikotomikan bahasanya, membeda-bedakan banget antara digital sama nggak digital gitu ya. Cuman itu tadi, memang ada karakteristik tertentu yang itu dimiliki oleh digital marketing ya. Cuman secara basic, dasar banget yang kita harus paham adalah ya sama aja itu marketing ya. Nanti juga kita baliknya ke produknya kok gitu ya. Nanti baliknya ke hal-hal yang kita juga udah pelajari kayak misalnya customer dan lain sebagainya gitu ya. Nggak tiba-tiba kalau digital marketing itu kita langsung bisa buka tanpa paham marketing dan langsung bisa jualan misalnya, langsung bisa create produk di sana selain sebagainya juga enggak gitu. Tetap kita harus analisis marketnya kita siapa, kemudian kita buat produk yang kayak gimana juga, di channel mana kita juga bakal main itu kita harus punya pertimbangannya gitu ya. Jadi kira-kira kayak gitu ya keseluruhan kita kuliah kita pada hari ini gitu kan. Ada nggak sih, ada lanjutannya nggak sih? Jangan-jangan ada ini. Sebentar. Oh iya, nggak ada. Bener. Jadi lanjutannya sebenarnya marketing buzzwords kemarin ya yang udah kita bahas di minggu lalu, yang sebenarnya di sini udah pada ada. Jadi nggak akan kita bahas lagi untuk marketing buzzwords itu. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan ya. Ini udah di bagian terakhir, jadi semoga ada yang nanya. Silakan. Sudah ngantuk? Oke, jadi kira-kira kayak gitu. Kalau nggak ada yang nanya juga nggak apa-apa ya. Barangkali tadi yang belum sempat tidur siang bisa lanjut tidur siang. Ya, itu aja mungkin dari saya ya. Dan ini nanti agenda saya sama beberapa teman-teman dosen di manajemen pemasaran ya, itu sebenarnya emang nanti agendanya di rektorat adalah presentasi ya. Jadi presentasi kita sebagai dosen juga ada tugas gitu. Jadi sebagai dosen kita juga harus periksa nanti terkait dengan project yang mau kita jalanin ya. Jadi projectnya di marketing di MP ada sendiri ya, di MP ada sendiri, kemudian di level sekolah vokasi juga ada sendiri. Kebetulan saya ada di dua-duanya. Jadi kalau yang di MP itu ada namanya Spark ya, mungkin kalian ada yang pernah dengar tentang Spark, ada mungkin yang udah apply di sana juga gitu ya. Mungkin prosesnya memang sekarang kita lagi nunggu banget dari rektorat ya, keputusannya untuk secara organisasi kayak gimana, pendanaannya juga seberapa besar yang dialokasikan buat Spark ini gitu ya. Nah, informasi secara umum aja mungkin buat kalian yang belum ngerti Spark, Spark itu sebenarnya lebih ke lab-nya kita nanti ya. Lab-nya kita untuk belajar kayak di sini nanti. Jadi kayak misalnya marketing analytics itu di Spark bakal ada, tapi kita langsung handle konsumen real ya. Jadi di sana nanti data-data konsumen yang memang dipunyain oleh Spark gitu. Jadi kita langsung lihat datanya langsung di sana. Mungkin memang nggak terlalu kompleks karena mungkin kliennya juga nggak banyak ya. Ke depan mungkin kliennya nggak bakal banyak-banyak amat karena emang skalanya nggak gede ya. Cuman at least kalian bisa dapat insight-nya ya. Jadi nggak ngebayangin doang gitu. Wah, kalau di dalamnya tuh kayak gimana sih? Pak Mende tadi bilang kalau misalnya di Google Analytics tuh harus konekin dulu dan segala macam gitu ya. Emang kalau di dalamnya udah kayak gimana gitu kan? Kita kan belum nunjukin di sini gitu ya. Nanti di mata kuliah kita itu juga dilakukan, tapi kalau misalnya kalian yang gabung sama Spark itu nanti bakal dapat gambaran lebih clear ya. Karena itu jadi tugas dari masing-masing orang yang ada di Spark nanti punya spesialisasi yang berbeda-beda. Ada yang mungkin di digitalnya sendiri, ada yang bagian di salesnya sendiri juga gitu ya. Jadi sekalian ngasah kemampuan buat ya sekalian praktek belajarnya, sekalian ngasah kemampuan buat nanti ketika kalian udah lulus dan kerja gitu ya. Karena nanti juga dari Spark juga akan ada kayak sertifikat gitu ya bahwa kalian memang telah bergabung bersama Spark ada pada posisi tertentu selama berapa lama gitu. Yang hopefully itu bakal
bakal bermanfaat ketika kalian apply di luar gitu. Jadi kira-kira kayak gitu Spark. Jadi memang prosesnya saat ini memang kita masih negosiasi untuk dananya. Nah itu yang agenda kita sore ini. Dan yang satu lagi ada business incubator ya. Business incubator ini ada di levelnya sekolah vokasi ya. Semoga dua-duanya bisa disetujui dan dapat dana yang cukup gitu ya. Jadi bisa jalan. Kalau business incubator ini nanti buat kalian yang punya bisnis atau ide bisnis, itu bisa ikutan di business incubator ya. Jadi nanti yang dilakukan di dalam business incubator yang pertama adalah ngevalidasi ide kalian gitu ya. Jadi saya kira masing-masing kalian ya, setiap orang di sini punya at least satu ide gitu ya, ide bisnis gitu kan. Walaupun tuh cuma sekedar ide doang gitu ya. Nah, kita pengen sebenarnya kalau memang kalian pengen ngerealisasiin itu, ya yuk direalisasiin gitu ya. Kita bantu ngetesnya, ngevalidasi pasarnya, kita ngeriset juga gitu ya. Itu yang kita bantu. Kalau misalnya kalian emang pengen, atau mungkin kalian udah ada yang jalan bisnisnya oke gitu ya, ya kita tingkatin gitu ya. Gimana cara ningkatinnya? Kampus bakal bantu melalui bisnis incubator itu gitu ya. Jadi itu nggak akan dibahas di kelas. Kalau misalnya kalian ada yang punya bisnis ini, nggak akan sempat dibahas di kelas gitu ya. Bahas satu-satu udah selesai waktunya kan. Jadi nanti kalau di bisnis incubator nanti akan ada fasilitatornya tersendiri yang emang ngebimbing kalian, mendampingi lebih tepatnya. Karena nanti yang membimbing itu dari luar ya. Semuanya yang pemateri workshop dan lain sebagainya, kalau di bisnis incubator itu nanti semuanya dari luar, semuanya adalah praktisi. Jadi nggak ada yang dari akademisi gitu. Jadi harapannya adalah kalian dapat exposure-nya langsung dari orang-orang yang udah sukses di luar sana ya. Udah ya nggak sukses amat mungkin ya, cuman udah pegang di field-nya mereka masing-masing lah. Jadi kita dapat gambarannya lebih clear daripada sekedar di kelas gitu ya. Karena pendekatannya sedikit berbeda kalau kita ngomong kewirausahaan. Jadi kira-kira kayak gitu sih. Mohon doanya semuanya ya. Semoga 2 proposal itu ada 3 sih dari sekolah vokasi, yang satunya dari bahasa Inggris ya, dari prodi bahasa Inggris ya. Semoga 3-tiganya itu dari sekolah vokasi bisa disetujui ya. Jadi biar bisa ada benefit buat mahasiswa SV secara umum yang lebih gede gitu. Mohon doanya ya semuanya ya. Iya Pak, amin. Iya Ya, Pak. thank you. Oke, dari saya gitu aja ya. Jangan lupa kalau yang belum presensi, waktunya tinggal sedikit lagi kayaknya untuk presensi. Jadi segera presensi sekarang. Oke, thank you, itu aja dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti lebih lanjut bisa tanya di WhatsApp aja ya. Thank you, mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.